Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membuat tutorial perhitungan metode harga pokok proses dalam satu departemen produksi. Video tutorial ini saya buat untuk bahan mata kuliah, di mana untuk saat corona yang melanda negara kita, sehingga kita tidak bisa dengan belajar luring. Oke, saya lanjut ke materi ini. Jadi saya akan menjelaskan tentang masalah perhitungan metode harga pokok proses, di mana nanti ini ada dua video. Yang video kedua nanti akan menjelaskan ada dua departemen. Jadi nanti harga pokok proses itu ada dua penjelasan. Yang pertama satu departemen, yang dua departemen. Untuk video kali ini saya akan menjelaskan yang satu departemen. Oke. PT di sini saya contohkan PT Madujeng ya. Jadi PT Madujeng itu hanya buat saya sendiri ya, untuk mempermudah. Saya tidak menyebut PT yang resmi karena ini hanya contoh pengerjaan ya. Oke, PT Madujeng mengolah produk secara massal melalui satu departemen produksi. Jumlah biaya yang dikeluarkan selama bulan Maret 2021 adalah sebagai berikut. Ya. Jadi di sini ada beberapa item biaya ya. Jadi yang pertama itu biaya bahan baku sebesar 5 juta, biaya bahan penolong 7.500.000, biaya tenaga kerja 11.250.000, biaya over pabrik 16.125.000, total biaya produksi yaitu 39.875.000. Untuk jumlah produk yang dihasilkan selama bulan tersebut atau bulan Maret adalah produk jadi sebanyak 2000 kilo. Produk dalam proses pada akhir bulan sebanyak 500 kilo ya, dengan tingkat penyelesaian sebagai berikut. Biaya bahan baku 100%, biaya bahan penolong 100%, terus biaya tenaga kerja 50%, dan biaya over pabrik 30%. Ya. Jadi ini ada rincian dari informasi yang kita akan hitung ya. Oke, saya hitung mulai dari perhitungan ekuivalen ya. Jadi kita mulai dari ekuivalen biaya bahan baku ya. Jadi yang pertama ini ekuivalen biaya bahan baku ya. Di sini ada 2000 ya. 2000 ini dapat dari mana? 2000 ini dapat dari produk jadi ini ya. Jadi terus 100% ini dari mana? 100% ini dari biaya bahan baku ya, ini ya, bahan baku. Terus yang 500 ini dapat dari produk dalam proses pada akhir bulan 500 ya. Jadi yang menghasilkan 2500 kilo. Ini bagaimana cara menghitungnya kok bisa menghasilkan 2500 kilo. Oke, saya sudah menyiapkan kalkulator ya. Berhitung seperti ini perhitungannya. 100 dikali dengan 500 sama dengan 50.000 ya, dibagi dengan 100. Jadi tinggal 500. 500 ini nanti ditambah dengan 2000. Oke, ditambah 2000 sama dengan
pas kan, 2500 kilo. Oke, selanjutnya ini sama ya, jadi ini sama untuk perhitungan dari bahan penolong ya, sama. Jadi ini 2000 dapat dari produk jadi, 100% itu dapat dari bahan penolong. Untuk 500 ini juga dapat dari 5 ini ya, produk dalam proses akhir bulan, dan hasilnya seperti ini, sama perhitungannya seperti tadi. Terus selanjutnya sekarang kita menghitung ekuivalen biaya tenaga kerja ya, sama. Ini 2000 juga dapat dari produk jadi ya, yang 50% ini dapat dari ini ya, nih dapat ini biaya tenaga kerja. Dan 500 ini seperti ini, dapat dari 500 kilo ya, sama perhitungannya. Jadi 50 dikali 500 itu nanti ini ya, saya hitung lagi untuk mempermudah. 50 dikali dengan 500 sama dengan dibagi 100. Nah, ininya 2000 ya, ditambah 2000. Oke, hasilnya 2250 kilo. Oke, selanjutnya sama perhitungannya ya, ini 2000 dapat dari ini ya, dapat dari produk jadi, terus 30% ini dapat dari biaya usaha pabrik ya, 30%, dan 500 kilo ini juga dapat dari 500 ini ya, total jumlahnya 2150 kilo, sama perhitungannya. Oke ya. Oke, kalau kita sudah menghitung ekuivalennya, maka kita membuat tabel seperti ini ya. Kita membuat tabel seperti ini ya. Tabelnya itu namanya perhitungan harga pokok produksi persatuan ya, seperti itu. Kita sudah ada pada tabelnya. Sekarang kita saya akan menjelaskan ini angka dari mana saja, angka kok ada di sini ya, seperti itu. Oke, bahan baku 5 juta ini dapat dari mana? Dapat dari ini ya, dapat ini di sini nama bahan bakunya. 7 juta juga dapat dari sini. Terus 11.250 juga dapat dari sini ya, ini informasi biayanya. Terus ini juga 16 juga dapat dari sini ya, pabrik ya. Jadi tinggal copy paste seperti itu. Oke, ekuivalennya dari mana? Ekuivalennya itu yang tadi kita hitung ya. Yang pertama bahan baku ini ya, 2500 kilo. Terus sekarang bahan penolongnya itu ada sama 2500. Terus tenaga kerja juga ada di sini ya, tenaga kerja 2250 kilo ini. Terus bapak pabriknya juga sama, juga ada di sini ya. Seperti itu. Oke, kalau kita sudah copy paste ke sini ya, sekarang yang kita kerjakan yang itu biaya produksi persatuan. 2000 dari mana 2000 ini ya? Jadi 2000 itu asalnya dari ini ya. 5 juta dibagi dengan 2500 sama dengan 2000 ya, 2000. Kita buktikan ya. Kita buktikan 5 juta dibagi 2500 kebanyakan. Oke, hasilnya 2000 sama semua. Jadi
7.500.000 dibagi dengan 2.500 hasilnya 3.000. 11.250.000 dibagi 2.250 sama dengan 5.000 ya. Terus over pabrik itu jumlahnya 16.125.000 dibagi dengan 2.150 sama dengan 7.500. Totalnya ini ada 17.500. Ini ya. Jadi asal usulnya ini dari pembagian seperti itu. Jika selesai menghitung tabel seperti ini, kita akan beralih ke perhitungan harga pokok produk jadi yang ditransfer ke gedung dari harga pokok persediaan produk dalam proses ya. Jadi yang pertama kita menghitung harga pokok produk jadi ya. Pada berapa harga pokok produk jadi ya. Oke, kita kembali ke atas ya. Produk jadi ada berapa tadi? Jadi produk jadi itu ada 2000 kilo. Jadi kita jadi ini dari situ tadi ya. Terus 17 dari mana ini 17-nya? 17-nya itu dari ini ya. Dari jumlah dari total dari biaya produk per satuan. Nih ya, satuan. Jadi pindah ke sini ya. Oke. 2000 kilo dikali 17.500 sama dengan 35 juta rupiah. Seperti itu ya. Oke. Sudah ketemu ya. Terus kita menghitung per biaya ya. Jadi kita menghitung harga pokok persen produk dan proses. Jadi di sini ada 4 item, yang pertama bahan baku, bahan penolong, tenaga kerja, dan biaya over pabrik ya. Terus 100% ini dari mana 100% ya? Kita kembali ke atas ya. 100% itu dari ini ya. 100% bahan baku, terus sama 100% dari mana ini juga, dan seterusnya ya sampai ke pabrik itu 30% ya. Untuk ininya sama ya seperti tadi. Jadi ini 500 itu dapat dari ini ya, produk dalam proses pada akhir bulan ya. Jadi 500 dapat di sini 500 sama semua. Jadi untuk 500-nya sama semua sampai ke biaya pabrik ini sama semua ya. Nah, setelah itu kita tinggal mengkalikan ya, mengkalikan di 100% dikali berapa ini 500 dikali 2000. 2000 dari mana 2000 ini? 2000 dari biaya produksi persatuan. Dari sini ya. 2000 ini dapat sini ya. Sini. Oke. Sama dengan 1 juta. Ya, jadi dikali ini ya. 1% dikali 500 dikali 2000 sama dengan 1 juta. Seperti itu. Oke, kita buktikan ya. Kita buktikan. Oke, 100 dikali 500 dikali 2000 sama dengan nih ya, berapa ini? Terus setelah ini dibagi 100 ya. Oke, 1 juta. Jadi sama semua ya, sama semua. Ini 3.000 juga dapat dari sini, 5.000 juga dapat dari sini, terus 7.000 juga dapat dari sini. Tinggal kalian mengkalikan saja. Oke, untuk jumlahnya ya, jumlahnya 4.875 ini dapatnya dari
jumlah atau total ya. Jadi mulai dari bahan baku, bahan penolong, tenaga kerja, over pabrik itu dijumlah, nah itu menghasilkan 4.875.000 ini ya. Ini ditambah 1 juta ditambah terus 1.500.000 ditambah 1.250.000 ditambah lagi 1.125 menghasilkan 4.875.000. Oke. Sekarang jumlah biaya produksi bulan Maret ya. Bulan Maret. Jadi ini sudah ada penjelasannya. Jadi ini apa, B apa. Yang A itu apa? Yang itu ini ya. Jadi 35 juta ditambahkan mana tadi? Ditambahkan 4.875 ya. Ini B-nya ya. Ini A dan B. Ya. Jadi menghasilkan 39.875.000 rupiah. Oke. Ini hasilnya. Dan tadi seperti itu. Setelah kita menghitung ya harga pokok produk dalam proses ya. Nah, sekarang kita membuat jurnalnya. Jurnal pencatatan biaya produksi seperti itu. Oke. Yang pertama yaitu jurnal untuk mencatat biaya bahan baku ya, bahan baku. Barang dalam proses ya, barang dalam proses biaya bahan baku ya. Dari mana 5 juta ini? 5 juta itu dari ini ya, dari awal tadi ya 5 juta, ini 5 juta. 5 juta. Terus untuk persediaan bakunya juga sama ya 5 juta. Dalam ilmu akuntansi ya, kalau ini namanya debit, ini namanya kredit. Jadi yang agak masuk ke yang di bawah ini namanya kredit, yang di atas namanya debit ya, sama seperti itu. Oke, yang kedua untuk jurnal bahan penolong sama angkanya dari 7.500.000 itu juga dari atas ya. Oh nggak apa-apa di sini aja, nggak ke atas ya, di sini aja nggak apa-apa. 7.500.000 ya, seperti ini sama 7 juta ya. Persediaan bahan penolong. Biaya tenaga kerja sama dari sini juga ya, sama dari sini 11.250.000. Sekarang biaya over pabrik jurnalnya yaitu barang dalam proses biaya over pabrik 16.125.000. Untuk kreditnya berbagai rekening yang dikreditkan ya. Jadi sama jumlahnya 16.125.000. Oke. Oke, lanjut ke jurnal harga pokok produk jadi yang ditransfer ke gudang ya. Ada berapa? Jadi untuk debitnya itu kan ada 35 juta ya. Ada 35 juta. Dari mana ini angkanya? Angkanya itu dari ini ya. Dari ini. 35 juta. Angkanya dari sini ya. Dari sini. Oke, angkanya dari sini. Terus sekarang kembali ke kredit ya. Jadi barang dalam proses ini biaya bahan bakunya itu 4 juta. 4 juta dari mana angka 4 juta ini? Nah, jadi 4 juta itu sebelumnya kan informasi 5 juta. 5 juta dikurangi hasil dari perhitungan tadi dikurangi 1 juta ya, sama dengan 4 juta. Sama semua ya. Nah, sama 6 juta. 6 juta di mana 6 juta? 7.500.000 ya ini ya. Dikurangi dengan 1,5 juta sama dengan 6
juta ya. Terus lagi 11.250 dikurangi dengan 1.250 sama dengan ini ya 10 juta. Sekarang tinggal 15 juta. 16.125 dikurangi dengan 1.125 sama dengan 15 juta. Oke. Ini untuk jurnal harga pokok jadi yang ditransfer ke gudang. Ini ya. Terus selanjutnya atau yang terakhir itu kita menjurnal harga pokok persediaan produk dalam proses yang belum diselesai diolah pada akhir bulan Maret 2021 ya, ini ya 2021. Oke, untuk kreditnya itu ada persediaan produk dalam proses itu nominalnya 4.875.000. Oke. Sekarang barang dalam prosesnya untuk biaya bahan bakunya itu 1 juta. 1 juta dari mana ini 1 juta? 1 juta itu dari ini ya. Nih, perhitung tadi 1 juta. Nah, 1 juta ini ya. Jutanya. Terus untuk bahan penolongnya dari mana ini? Sama ya. Jadi ini ya. 1,5 juta dari sini. Terus sama ya, sama seperti tadi ya. Jadi ini juga dapat dari fitur tadi, ini dari harga pokok proses ya hitungannya. Ini terus untuk over pabriknya sama ini ya, di sini 1.125.000 taruh di sini. Oke, ini sudah selesai ya. Jadi nanti untuk UTS-nya nanti seperti ini ya. Jadi ini untuk bahan materi saja. Untuk teorinya sudah dijelaskan oleh teman-teman kalian yang presentasi untuk kelompok ya. Jadi saya di sini hanya membuat tutorial perhitungan saja. Untuk teorinya sudah dijelaskan dalam pada waktu perkuliahan yang sebelum TS itu. Oke, jadi nanti silahkan dipelajari karena ini untuk bahan UTS. Oke, kalau ada belum paham nanti bisa WA ke saya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.